Hai, selamat datang kembali di legalakses.id. Ini adalah Omnibus Law Series Part 4, di mana kita pada bagian awal di Part 1 kita membahas terkait dengan government view, apa tujuannya dan kenapa government mencetuskan adanya Omnibus Law ini. Yang kedua, part 2 itu terkait dengan bagaimana perspektif legislasi mengenai Omnibus Law. Dan yang ketiga terkait dengan sistem hukum di negara Indonesia. Nah, sekarang kita pembahasannya sangat menarik nih, karena memang kalau kalian mengenal Prof. Maria Varia Indrati, mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, kalian pasti penasaran nih dengan pendapat beliau terkait dengan Omnibus Law. Nah, pendapat ini disampaikan dalam seminar yang diadakan oleh Universitas Indonesia dengan judul Menyikapi Omnibus Law, tanggal 6 Februari tahun 2020. Nah, bagaimana sih pendapat beliau terkait dengan Omnibus Law ini? Penasaran kan? Stay tune terus di video ini, tapi jangan lupa di like, share, kemudian juga subscribe video-video Omnibus Law Series agar misalnya kalian punya pandangan tersendiri, kalian pro ataupun kontra terhadap Omnibus Law, kalian bisa punya pemahaman yang menyeluruh terlebih dahulu. Nah, kalau kita melihat dari cara pandang Ibu atau Prof. Maria, pertama beliau menyebutkan dalam pemaparannya bahwa adanya pidato pelantikan Presiden Joko Widodo periode 2019 dan 2024. Nah, ini telah dibahas secara tuntas dalam part 1. Kalian bisa lihat ke Omnibus Law part 1. Jadi beliau juga membagi dua macam tradisi pembentukan peraturan perundang-undangan. Beliau mengatakan bahwa terdapat tradisi civil law atau Eropa kontinental dan terdapat tradisi common law atau Anglo-Saxon. Nah, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini itu adalah tradisinya civil law atau Eropa kontinental, di mana memang bisa dilihat dari keterikatan pada sumber-sumber hukum tertinggi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berubah menjadi undang-undang yang dengan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, kita memang dalam beberapa part 1, part 2 maupun part 3 yang lalu memang juga membahas terkait dengan apa sih itu Omnibus Law. Nah, di sini pun Prof. Maria mengemukakan apa itu Omnibus Law, di mana omnibus itu berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk semua atau untuk segalanya. Jadi, Omnibus Law adalah hukum untuk semua atau untuk segalanya. Nah, Omnibus Law merupakan rancangan undang-undang yang mengandung lebih dari satu materi atau beberapa materi yang dijadikan satu undang-undang. Di sini beliau mengutip dari pendapatnya Audrey O'Brien dan juga Prof. Lili Roshidi. Nah, Omnibus Law itu sendiri mempunyai pengertian bahwa merupakan satu dokumen tunggal yang mencakup bersama-sama suatu kombinasi subjek yang beraneka ragam atas dasar beberapa kriteria. Ini berdasarkan beliau kutip dari Gunter tahun 2012 Muladi di Kompas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah undang-undang Omnibus sama dengan undang-undang lainnya? Nah, kalau kita lihat Undang-Undang 1945, Ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 66, Ketetapan MPR nomor 3
3 MPRS tahun 2000, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001, beserta perubahannya, hanya dikenal satu istilah undang-undang, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR atau sebaliknya. Nah, apakah Undang-Undang Omnibus sama dengan Undang-Undang Payung? Nah, Undang-Undang Payung itu apa sih? Menurut Ramwet, Basiswet, atau Moderwet, sering dimaknai dengan undang-undang yang merupakan induk dari undang-undang lainnya, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang atau undang-undang anaknya. Dan undang-undang anaknya itu dikatakan bahwa undang-undang itu lebih dahulu ada. Makanya disebut dengan undang-undang payung atau Umbrella Act. Biasanya kita dengar juga kalimat-kalimat seperti itu. Undang-undang Omnibus. Nah, tadi kan kita membahas terkait dengan perbedaannya. Tadi undang-undang payung, sekarang undang-undang Omnibus yang saat ini sedang happening dimaknai sebagai satu undang-undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subjek untuk penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Nah, pertanyaan lagi yang timbul kalau kita lihat pro kontra yang ada di masyarakat. Justru kalau di sini ada di legalaccess.id, justru para mahasiswa sangat kritis terkait dengan ini adalah apakah Omnibus Law itu sama dengan kodifikasi? Nah, kalau kita lihat definisi undang-undang Omnibus yang saat ini dimaknai sebagai undang-undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam materi dan subjek untuk menyederhanakan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku. Sedangkan kodifikasi adalah penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai suatu bidang hukum yang lebih luas, seperti bidang hukum perdata, bidang hukum dagang, bidang hukum pidana. Ini dari V.D. Flies. Nah, bagaimana sih penerapan undang-undang Omnibus ini? Beberapa ahli mencontohkan penerapan undang-undang Omnibus dengan penetapan MPR nomor 1 MPR 2000 yang mengelompokkan 139 TAP MPRS atau MPR sebagai berikut. Pasal 1 TAP MPR atau MPRS dicabut atau tidak berlaku. Pasal 2 TAP MPRS atau MPR dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Pasal 3 TAP MPR tetap berlaku sampai pemilu 2004. Pasal 4 TAP MPRS atau MPR tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Pasal 5 TAP MPR tetap berlaku sampai dibentuk tatip baru oleh MPR hasil pemilu 2004. Pasal 6 TAP MPRS atau MPR tidak perlu diambil tindakan karena sudah dicabut atau bersifat basikin. TAP ini mulai pasal 7 dikatakan bahwa TAP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Nah, penerapan Undang-Undang Omnibus juga terdapat di ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan kembali materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Nah, alasannya perintah aturan tambahan pasal 1 perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pengelompokan dalam sistem atau dalam setiap pasal pengatur setiap TAP MPR atau MPRS secara utuh dan tidak ada perubahan. Kemudian materi yang tertuang dalam TAP MPR atau MPRS sangat beraneka ragam. Dan kemudian alamat yang diatur atau adresat dalam TAP MPR MPRS tersebut hanya MPR dan Presiden. Kemudian juga terdapat penetapan Penpres atau Perpres sebagai undang-undang. Undang-undang kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang mengelompokkan 129 Penpres atau Perpres sebagai berikut. Golongan 1, Penpres dan Perpres yang diubah menjadi undang-undang penuh. Golongan 2,
A. Penpres yang dinyatakan sebagai undang-undang kondisional. Golongan 2B. Penpres yang dinyatakan sebagai undang-undang kondisional juga. Golongan 3A. Penpres yang diserahkan kepada pemerintah untuk ditinjau dan diatur kembali. Dan golongan 3B. Perpres yang diserahkan kepada pemerintah untuk ditinjau dan diatur kembali. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang, yaitu 129 Penpres atau Perpres. Alasannya itu adalah perintah ketetapan MPRS nomor 19 MPRS 966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian alasan lainnya adalah pengelompokan dalam setiap golongan meliputi Penpres dan Perpres secara utuh dan tidak ada perubahan. Kemudian yang ketiga, materi yang tertuang dalam Penpres dan Perpres sangat beraneka ragam. Yang keempat, alamat yang diatur adresat dalam undang-undang tersebut hanya pembentuk undang-undang presiden plus DPR. Nah, kalau kita lihat lagi penerapan undang-undang Omnibus Law, beberapa ahli mencontohkan sebenarnya penerapan undang-undang Omnibus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang di dalamnya menetapkan ketentuan sebagai berikut. Mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 62 tentang perusahaan daerah, mencabut pasal 157, 158, dan pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, dan diharmoniskan dalam pasal yang mana? Mencabut pasal 1 angka 4, pasal 314 sampai dengan pasal 412, pasal 418, pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Terdapat perubahan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, pasal 1 angka 4 Tahun 2014, kemudian juga yang aslinya, kemudian pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan. Pertanyaannya adalah, apakah efektif perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014? Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengubah pasal 1 angka 4 sebagai berikut. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang asli mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian juga ada pasal 1 angka 4 Undang-Undang 42 tahun 2014, pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018, dan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019. Nah, kalau kita balik lagi ke pertanyaan, efektifkah perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014? Maka kita mempunyai jawaban bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang telah mengubah dan mencabut undang-undang yang tadi disebutkan, dalam kenyataannya sampai dengan perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, keseluruhan pasal-pasal tersebut tetap berlaku dan tidak diubah atau dicabut. Sekarang kita lihat ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Apakah Omnibus Law itu sapu jagat? Nah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu apakah Omnibus Law atau bersifat sapu jagat karena memang mencabut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Statblad 87, 25, 26, 36, 1939, 1949, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 54, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 58, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 61, Undang-Undang Nomor 7 PNPS Nomor 63,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 69, Undang-Undang 25 Nomor Tahun 97, Undang-Undang 11 Tahun 98, dan Undang-Undang 28 Tahun 2000. Apakah ini masuk ke dalam karakteristik sapu jagat? Nah, kalau dilihat dari bentuk luar atau Kenform undang-undang berdasarkan lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu dilihat bahwa bentuk undang-undang pada umumnya, bentuk undang-undang penetapan Perpu sebagai undang-undang, bentuk undang-undang pengesahan perjanjian internasional, bentuk undang-undang perubahan, dan bentuk undang-undang pencabutan undang-undang. Bagaimana bisa judul perubahan Undang-Undang 13 2003 ketenaga kerjaan? Bagaimana judul maksudnya perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan? Setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut diubah dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, bagaimana penyebutan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan tersebut? Apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor sekian tentang Cipta Lapangan Kerja? Nah, ini Prof. Maria mencoba untuk menstimulus pemikiran kita untuk berpendapat. Nah, di sini juga terdapat pertanyaan lagi dari Prof. Maria. Dapatkah dalam tradisi civil law mengikuti tradisi common law? Di sini juga Prof. Maria menjelaskan. Di sini yang harus kita lakukan dalam menyikapi pembentukan Omnibus Law, disampaikan bahwa adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat. Kemudian diperlukan sosialisasi yang luas, terutama bagi pejabat dan pihak yang terkait dalam substansi RUU-nya, kalangan profesi hukum dan akademisi. Pembahasan di DPR yang transparan dan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan RUU dan tidak tergesa-gesa pembahasannya. Mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya undang-undang tersebut dan mempertimbangkan keberlakuan undang-undang yang terdampak atau existing selanjutnya. Nah, itulah beberapa pemaparan materi yang disampaikan oleh Prof. Maria dalam diskusi di Universitas Indonesia tanggal 6 Februari tahun 2020. Nah, menurut aku itu adalah beberapa nih asupan nutrisi yang bisa kita pikirkan dengan baik, kemudian kita olah, kemudian kita bentuk suatu standing position dari masing-masing kita sesuai dengan pendapat masing-masing kita. Nah, cuma satu hal di sini yang harus kalian perhatikan, ini menurut mentor ya, bahwa ketika kita sudah mengetahui ini beberapa pendapat dari view masing-masing, ada kalanya ketika kita memang mau masuk ke dalam ranah perdebatan terkait dengan pro dan kontra Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja, terlebih dahulu kita harus memperhatikan memang benar pasal-pasalnya, di mana pasal-pasal tersebut bisa merepresentatifkan suatu hal yang mungkin menjadi concern masyarakat. Untuk itu sebenarnya dalam materi legal drafting yang disampaikan oleh mentor kita di legalaccess.id itu adalah ada sebenarnya upaya di mana masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Sekarang kalau misalnya pertanyaannya apakah tidak melibatkan masyarakat, nah itu mentor sendiri sih tidak bisa menjawab, tapi coba deh kita perhatikan bahwa apakah suatu aliansi atau misalnya memang suatu organisasi yang menyatakan bahwa dia menjadi bagian atau representatif dari para buruh, memang merepresentasikan para buruh. Oleh karena itu, inilah yang perlu kita ketahui bersama, pelibatan masyarakat
itu masih ada, sekarang peluangannya tinggal kita melakukan kajian-kajian yang secara luas dengan beberapa ahli, baik praktisi, akademisi, maupun juga pemerintah. Sehingga kita harus bijak dalam menanggapi segala pro kontra yang ada di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Stay tune terus di materi-materi lainnya di legalaccess.id.